Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, kembali lagi di channel Dunia Sejarah. Pada kesempatan ini akan membahas tentang penaklukan kota Mekkah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan pengakuan kaum Quraisy pada kekuatan agama baru yang tidak sanggup mereka taklukkan, sehingga mereka terpaksa harus berdamai dan melakukan gencatan senjata. Umratul Qadha menjadi kesempatan yang tepat untuk memperlihatkan pada penduduk Mekah sejauh mana kekuatan, kesatuan, dan ikatan yang telah dibangun Muhammad dan para sahabatnya, sehingga hati mereka luluh pada agama mulia ini. Tentunya mereka takjub kepadanya. Dahulu agama ini dimulai sangat lemah, asing dan tertindas. Mereka berupaya segala cara untuk melenyapkannya dan menyingkirkan pengikutnya, tetapi tidak juga berhasil. Ternyata ia kian hari bertambah kuat dan memperoleh pengikut serta pendukung yang banyak, sampai-sampai kota Mekkah yang terkenal sebagai simbol kemusyrikan dan pagan kini nyaris semua penduduknya memeluk Islam. Secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, penduduk Mekah beralih pada agama Muhammad SAW. Tidak ada yang tersisa di kota Mekah selain patung-patung yang berdiri mengelilingi Ka'bah. Usaha pembersihan Ka'bah dari berhala memerlukan operasi militer. Akan tetapi Rasulullah SAW menahannya karena beliau menghormati perjanjiannya dengan kaum Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Beliau menunggu waktu yang tepat untuk mewujudkan cita-citanya tanpa harus menumpahkan darah. Ternyata yang menumpahkan darah dan melanggar kesepakatan adalah kaum Quraisy. Hal itu memberikan kesempatan bagi Muhammad SAW untuk menyelesaikan masalah yang lama menggantung ini dan mengakhiri praktek penyembahan berhala. Antara kabilah Bakar dan Khuza'ah sejak masa jahiliyah sudah terlibat dalam permusuhan dan dendam. Pada saat perjanjian Hudaybiyah, kabilah Khuza'ah ikut dalam sekutu Rasulullah SAW, sedangkan kabilah Bakar ikut kepada Quraisy. Suatu hari, seorang lelaki dari kabilah Bakar menghina Rasulullah SAW yang terdengar salah seorang kabilah Khuza'ah. Lelaki Khuza'ah itu pun memukulnya. Kejadian tersebut membuat api permusuhan kedua kabilah tersebut berkobar kembali. Kabilah Bakar bersiap untuk membalas dendam kepada kabilah Khuza'ah dan dibantu oleh kaum Quraisy yang diantara mereka terdapat Ikrimah yang menyuplai senjata bagi kabilah Bakar. Pada malam hari itu, kabilah Khuza'ah sedang berada di sebuah sumur bernama Al-Watir. Tiba-tiba orang-orang kabilah Bakar yang dibantu oleh kabilah Quraisy menyergap mereka. Kabilah Khuza'ah berlari ke Masjidil Haram untuk berlindung. Namun orang-orang kabilah Bakar terus mengejar mereka sampai saat kabilah Khuza'ah berlindung ke area Masjidil Haram. Orang-orang kabilah Bakar berkata kepada pemimpin mereka bernama Naufal, "Hai Naufal, kita berada dalam Masjidil Haram yang terdapat Tuhanmu." Naufal menjawab, "Kata-kata luar biasa. Hari ini tidak ada lagi Tuhan baginya. Hai Bani Bakar, lampiaskan dendam kalian di sini." Mereka pun mengepung kabilah Khuza'ah dan membunuh 20 orang dari mereka. Setelah kejadian itu, kabilah Khuza'ah meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Beberapa orang dari mereka pergi ke Madinah yang dipimpin oleh Amr bin Salim. Mereka melaporkan kepada Nabi SAW pengkhianatan kabilah Bakar dan peran kaum Quraisy dalam membantu kabilah Bakar. Nabi SAW berkata, "Engkau akan ditolong, hai Amr bin Salim." Peristiwa itu menjadi kesempatan emas bagi Nabi SAW untuk menaklukkan kota Mekkah. Sementara kaum Quraisy sadar bahwa perbuatan mereka akan mendatangkan akibat yang buruk.
Abu Sufyan segera berangkat ke Madinah untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menegaskan kesetiaan mereka pada perjanjian yang berlaku. Abu Sufyan tidak langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menemui putrinya terlebih dahulu, Ummu Habibah, yang dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kepulangannya dari Habasyah. Ummu Habibah adalah janda dari Ubaidillah bin Jahash yang telah wafat. Ubaidillah sendiri di Habsyah menjadi murtad, memeluk Nasrani lalu meninggalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memuliakannya dan memberi pengganti yang lebih baik dengan menikahinya. Ikatan perkawinan ini juga merupakan cara terjalinnya hubungan kekerabatan dengan Abu Sufyan. Hari-hari pun berlalu dan ternyata hubungan kekerabatan ini ikut berperan saat Abu Sufyan ingin menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dia tidak memiliki cara untuk dapat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mendatangi putrinya agar membujuk beliau bersedia menemuinya. Ketika Abu Sufyan datang ke rumah putrinya dan hendak duduk di atas kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah menarik kasur itu darinya. Abu Sufyan terkejut atas tindakan putrinya dan bertanya, "Hai putriku, apakah aku dilarang menduduki kasur ini? Atau kasur ini tidak patut aku duduki?" Dengan tegas putrinya menjawab, "Ini adalah kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan engkau adalah orang musyrik yang najis. Aku tidak ingin engkau duduk di atas kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata-kata itu merupakan pukulan telak bagi diri Abu Sufyan. Dia lalu berkata sembari menelan pahitnya penghinaan putrinya, "Demi Allah, engkau akan ditimpakan keburukan di kemudian hari, hai anakku." Dia lalu keluar dengan jiwa yang hancur. Kemudian dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid dan mencoba berbicara kepada beliau, tetapi beliau tidak mempedulikannya. Kemudian dia mendatangi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membujuk beliau, tetapi tak seorang pun yang mengabulkan permohonannya. Abu Bakar menolaknya dengan halus. Kemudian dia mendatangi Umar, tetapi Umar bersikap keras kepadanya dan membalas tak acuh, "Kalian ingin aku membujuk Rasulullah? Demi Allah, jika aku tidak menemukan apapun selain debu-debu kecil, maka dengannya aku memerangi kalian." Kemudian Abu Sufyan mendatangi Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Hai Ali, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling dekat denganku daripada yang lainnya. Aku telah datang dengan hajat yang sangat penting. Janganlah aku pulang dengan tangan hampa. Mohonkanlah pertolongan kepada Rasulullah untukku." Ali berkata, "Kasihan engkau Abu Sufyan. Demi Allah, Rasulullah telah memutuskan sesuatu yang aku sendiri tidak sanggup membicarakannya dengan beliau." Abu Sufyan lalu mendatangi Utsman bin Affan dan Sa'ad bin Ubadah. Keduanya berkata, "Tidak seorang pun yang dapat mengubah keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abu Sufyan lalu mendatangi Fatimah saat sedang bersama Hasan yang masih kecil. Dia berkata, "Wahai putri Muhammad, sudikah engkau memberi perlindungan kepada orang-orang?" Fatimah membalas, "Aku hanya seorang perempuan." Abu Sufyan berkata, "Suruhlah anakmu ini untuk memberi perlindungan kepada orang banyak, agar kelak dia akan menjadi pembesar bangsa Arab untuk selama-lamanya." Fatimah menjawab, "Demi Allah, anakku ini tidak akan memberi perlindungan kepada orang banyak, dan tidak seorang pun yang dapat memberi perlindungan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abu Sufyan kembali mendatangi Ali dan berkata, "Hai Abul Hasan, aku tidak tahu mau berbuat apa lagi. Berilah aku nasihat." Ali berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu jalan keluar bagi masalahmu. Tetapi bukankah engkau adalah pemuka Bani Kinanah? Maka bangkitlah dan mintalah sendiri perlindungan kepada orang-orang, kemudian kembalilah ke daerahmu." Abu Sufyan berkata,
apakah menurutmu ini akan bermanfaat untukku? Ali menjawab, demi Allah, aku tidak begitu yakin, tetapi aku tidak melihat solusi lain bagimu. Abu Sufyan lalu berdiri di masjid dan berkata, wahai manusia, aku telah diberi perlindungan oleh orang-orang. Kemudian dia mengendarai untanya dan bergegas pulang ke Mekah sembari menelan pahitnya kegagalan. Maha suci Allah, lihatlah betapa pemimpin Quraisy Abu Sufyan terhinakan, hendak mencari jaminan keamanan, tetapi tak seorang pun mempedulikannya. Sesampainya di Mekah, kaum Quraisy menanyainya, apa yang kau dapatkan? Abu Sufyan menjawab, aku sudah menemui Muhammad dan berbicara dengannya, tetapi dia tidak meresponku sedikit pun. Kemudian aku mendatangi Abu Quhafah, tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Lalu aku mendatangi Ibnu Khattab, dia malah memarahiku. Akhirnya aku mendatangi Ali, hanya dia yang bersikap lembut kepadaku. Dia memberi masukan kepadaku dan telah aku lakukan. Demi Allah, aku tak tahu apakah itu berguna atau tidak. Mereka bertanya, apakah itu? Abu Sufyan menjawab, dia menyuruhku untuk mengatakan aku memberi perlindungan pada orang-orang. Lalu aku lakukan. Kaum Quraisy bertanya, apakah Muhammad membolehkan demikian? Dia berkata, tidak. Mereka berkata, bodoh sekali engkau. Demi Allah, dia hanya ingin mempermainkanmu. Kaum Quraisy semakin panik apa yang akan dilakukan Muhammad, dan mereka menunggu dengan penuh takut. Rasulullah SAW mengerahkan pasukannya dari kaum Muhajirin, Ansar, dan mereka yang memeluk Islam. Bergabung pula dengan mereka semua kabilah-kabilah Arab yang baru masuk Islam. Setiap kali pasukan berjalan, maka kabilah-kabilah yang dilewati ikut bergabung, sampai jumlah mereka 10.000 tentara yang dibekali dengan persenjataan dan baju besi. Di tengah jalan, Rasulullah SAW berjumpa dengan Abbas bin Abdul Muttalib yang tengah berhijrah bersama keluarganya ke Madinah. Pertemuan ini menjadi awal kebaikan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencegah pertumpahan darah. Abbas segera mengirim keluarganya ke Madinah, sedangkan dia kembali bersama pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan mendekati kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua pasukan untuk menyalakan api di tempat mereka bermalam. Malam itu begitu gelap dan tenang. Lalu 10.000 api dinyalakan. Maka tampaklah cahayanya bersinar di tengah gurun. Abbas merasa takut. Dia khawatir penduduk Mekah akan melawan, sehingga akan banyak jatuh kerugian, baik dari jiwa, harta, dan perpecahan, serta permusuhan antara kerabat dan keluarga selamanya. Dia lalu mencoba berpikir bagaimana cara menyelamatkan kaum Quraisy dari kebinasaan ini dan lautan darah. Ketika Nabi SAW menetap di Marruz Zahran, hati Abbas merasa kasihan kepada penduduk Mekah. Dia berkata, pagi yang buruk bagi orang Quraisy. Demi Allah, kalau Rasulullah memasuki Mekah dengan paksa sebelum mereka mendatangi beliau dan meminta jaminan keamanan, maka itulah kebinasaan Quraisy untuk selamanya. Lalu Abbas mengendarai biwal Rasulullah SAW dan pergi hingga sampai ke Al-Araq, lembah dekat Mekah. Dia berkata, mudah-mudahan aku bertemu dengan pencari kayu bakar atau penjual susu atau siapa saja yang memiliki keperluan, sehingga mereka bisa ke Mekah dan mengabarkan penduduknya tempat keberadaan Rasulullah SAW, agar mereka bisa menemui beliau dan meminta jaminan keamanan sebelum beliau memasuki Mekah dengan paksa. Sudah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga 3 orang pemuka Quraisy, yakni Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan Budail bin Waraqah. Mereka sedang mencari informasi dan menyelidiki suasana di luar Mekah.
Abbas meriwayatkan, demi Allah, ketika aku menunggangi biwal Nabi SAW menuju Mekah, tiba-tiba aku mendengar suara Abu Sufyan dan Budhail bin Waraqah sedang bercerita bergantian. Abu Sufyan berkata, aku tidak pernah melihat cahaya api seperti malam ini. Begitu pula tentaranya. Budhail membalasnya, demi Allah, ini pasti kabilah Khuza'ah telah siap sedia berperang. Abu Sufyan berkata, Khuza'ah hanya sedikit dan tidak sebanyak itu api unggunnya serta tentaranya. Aku mengenal suaranya lalu berkata, hai Abu Hanzalah. Dia juga mengenali suaraku dan menyautku, Abu Fadl. Kukatakan, ya benar. Dia berkata, demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusannya, ada apa denganmu? Kukatakan, celakalah engkau hai Abu Sufyan. Ini adalah Rasulullah SAW bersama pasukannya. Demi Allah, pagi ini kaum Quraisy akan binasa. Dia bertanya, kalau begitu apa jalan keluarnya? Demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu. Aku menjawab, jika engkau tertangkap, sudah tentu engkau akan dihukum mati. Marilah naik biwal ini agar aku membawamu kepada Rasulullah dan memintakan perlindungan untukmu. Dia pun naik di belakangku, sedangkan kedua temannya kembali ke Mekah. Aku membawanya menuju Nabi SAW. Setiap kali kami melewati obor pasukan muslimin, mereka bertanya, siapa ini? Mereka lalu melihatku menunggangi biwal Rasulullah SAW dan berkata, paman Rasulullah yang menunggangi biwalnya. Sampai aku tiba di obor Umar bin Khattab. Dia bertanya sambil mendekatiku, siapa ini? Saat melihat Abu Sufyan bersamaku, dia berkata, Abu Sufyan si musuh Allah. Segala puji bagi Allah yang memperkenankanku menangkapmu tanpa ada perjanjian dan jaminan. Lalu dengan cepat Umar menuju Rasulullah SAW. Aku pun memacu biwal dengan cepat hingga mendahuluinya. Aku berhasil menemui Rasulullah SAW lebih dulu, sementara Umar berada di belakangku. Umar berkata, wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan musuh Allah. Allah telah memperkenankan kita menangkapnya tanpa ada jaminan dan perjanjian. Izinkan aku menebas lehernya. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku telah memberi perlindungan kepadanya. Kemudian aku duduk di samping Rasulullah, lalu memegang kepala beliau dan kukatakan, demi Allah, tidak ada yang menyelamatkannya malam ini selain diriku. Abbas dan Umar masih terus berdebat terkait nasib Abu Sufyan sampai Rasulullah SAW berbicara, hai Abbas, pergilah bawa dia bersamamu ke tempatmu. Besok pagi bawalah dia kepadaku. Abbas berkata, aku pun membawanya ke tempatku dan Abu Sufyan bermalam bersamaku. Keesokan harinya aku membawanya kepada Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW melihatnya, beliau berkata, kasihan engkau Abu Sufyan, apakah belum tiba masanya bagimu mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah? Abu Sufyan menjawab, demi ayah dan ibuku, betapa lembutnya engkau, betapa mulianya engkau, dan betapa penyambung silaturahimnya engkau. Demi Allah, aku telah mengira jika ada Tuhan selain Allah, tentunya ia telah mencukupi segala sesuatu untukku. Beliau berkata, kasihan engkau Abu Sufyan, apakah belum tiba masanya engkau mengakui bahwa aku adalah Rasulullah? Abu Sufyan menjawab, demi ayah dan ibuku, betapa lembutnya engkau, betapa mulianya engkau, dan betapa penyambung silaturahimnya engkau. Demi Allah, tentang hal ini sesungguhnya dalam diriku hingga sekarang terdapat sesuatu. Abbas berkata kepadanya, celakalah engkau, berislamlah dan ikrarkan tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sebelum lehermu dipenggal. Abu Sufyan pun mengucap dua kalimat syahadat. Abbas berkata kepada Nabi SAW,
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang suka membanggakan diri. Berikanlah sesuatu untuknya." Beliau berkata, "Baiklah, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Dan barang siapa yang menutup rumahnya, maka dia akan aman. Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia aman." Sebelum keduanya berlalu, Rasulullah SAW berkata, "Hai Abbas, tahanlah dia di jalan masuk lembah di sisi gunung, sampai tentara Allah lewat sehingga dia bisa melihatnya." Abbas meriwayatkan, "Aku pergi bersamanya, lalu aku tahan dia di tempat yang diperintahkan Rasulullah. Kemudian lewatlah kabilah-kabilah dengan panji mereka. Setiap kabilah yang lewat, Abu Sufyan selalu menanyaiku tentangnya. Kemudian lewatlah Rasulullah SAW bersama detasemen bercorak hijau dari kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka semua mengenakan atribut baju perang. Abu Sufyan berkata, 'Maha suci Allah, siapakah mereka, hai Abbas?' Aku menjawab, 'Ini adalah Rasulullah bersama kaum Muhajirin dan Ansar.' Dia berkata, 'Betapa dahulu mereka sangat lemah dan tak punya kekuatan. Demi Allah, hai Abu Fadl, sekarang kemenanganmu telah menjadi raja dengan pengikut yang luar biasa.' Aku berkata, 'Betapa dungunya engkau, sesungguhnya itu adalah kenabian.' Dia berkata, 'Benarlah yang kau katakan.' Aku berkata lagi, 'Berilah peringatan kepada kaummu.' Abu Sufyan segera kembali, dan ketika sampai pada penduduk Mekah, dia berteriak sekerasnya, 'Wahai kaum Quraisy sekalian, Muhammad telah datang dengan kekuatan yang tak dapat kalian hadapi. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman.' Hindun binti Utbah bangkit menghampirinya dan menarik jenggotnya seraya berkata, 'Bunuhlah laki-laki tua dungu ini, orang paling bodoh di antara kita.' Abu Sufyan berkata, 'Celakalah kalian, janganlah kalian terpedaya dengan kata-katanya, sebab Muhammad telah datang dengan kekuatan yang tak dapat kalian tandingi. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman.' Mereka berkata, 'Semoga Allah memerangimu, kami tidak membutuhkan rumahmu.' Abu Sufyan berkata, 'Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, dia aman. Dan barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia aman.' Orang-orang pun berpencar masuk ke rumah mereka dan masuk ke masjid. Ketika Rasulullah SAW sampai di Ritwa, yang kini menjadi salah satu gerbang masuk Mekah, beliau membagi pasukan sesuai dengan pintu masuk kota Mekah. Beliau memerintahkan pasukan memasuki Mekah dari seluruh sisinya. Nabi SAW memerintahkan Zubair bin Awam dengan pasukannya memasuki salah satu pintunya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah dan pasukannya dari pintu yang lain. Lalu Khalid bin Walid dan pasukannya dari pintu yang lain. Beliau juga mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah untuk memimpin kelompok terakhir, di mana beliau berada di dalamnya. Nabi SAW sangat menekankan agar tidak ada pertumpahan darah di Mekah dan melarang keras pembunuhan. Saking hati-hatinya beliau mencegah pertumpahan darah, beliau mencopot kepemimpinan Sa'ad bin Ubadah dan menyerahkan kepada anaknya Qais bin Sa'ad. Hal ini dilakukan karena beliau mendapati Sa'ad mengancam kaum Quraisy saat hendak memasuki kota Mekah dengan berkata, "Hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini dihalalkan yang haram." Hal ini berlawanan dengan apa yang diinginkan Rasulullah SAW, di mana beliau berkata, "Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini di mana kehormatan dilindungi." Akan tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala lebih dulu terjadi, mengucur juga sebagian darah pada hari suci ini. Khalid bin Walid mendapati perlawanan dari sebagian penduduk Mekah di jalan yang dilaluinya. Dia terpaksa membalas kekuatan dengan kekuatan. Lantas terbunuhlah 2 orang dari kaum muslimin dan lebih dari 20 orang dari kaum Quraisy. Tatkala Rasulullah SAW melihat kejadian tersebut,
Beliau marah dan berkata, "Bukankah telah kularang adanya pertempuran?" Dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Khalid diperangi, maka dia terpaksa melawan." Beliau berkata, "Ketentuan Allah selalu baik." Demikianlah bagaimana laskar muslimin memasuki kota Mekkah seperti air bah yang mengalir dari tiap sisi tanpa ada perlawanan yang berarti. Adapun Suhail, Ikrimah dan Safwan, mereka memimpin perlawanan menghadapi Khalid bin Walid, dan ketika mereka melihat sekeliling kota Mekkah sudah dipenuhi kaum muslimin, mereka melarikan diri dari Mekkah. Nabi Muhammad SAW memimpin kaum muhajirin menuruni dataran tinggi menuju Mekkah dengan jiwa yang tenang untuk menaklukkannya. Beliau memasuki kemah untuk beristirahat, hatinya khusyuk kepada Allah, dan beliau mengucapkan berulang-ulang, "Tempat ini menjadi saksi ketika diturunkan Al-Quran, dan sekarang engkau kembali lagi kepadanya." Disinilah perkampungan di mana beliau terusir dan ditahan selama 3 tahun. Sekarang beliau berada dekat dengan Gua Hira, tempat beliau menerima wahyu. Kedua mata Nabi SAW berkaca-kaca. Beliau lalu menaiki untanya Al-Qaswa dan pergi menuju Ka'bah. Beliau tidak masuk Mekah dengan mengangkat kepala dan angkuh, akan tetapi beliau masuk dengan syahdu, rendah hati, menundukkan kepala ke arah tunggangannya sampai kepalanya hampir menyentuh punggung untanya. Semua itu bentuk kerendahhatian di hadapan Allah, pengakuan atas karunia-Nya dan syukur kepadanya atas nikmat yang diberikan dari kemenangan yang nyata ini. Beliau tidak memasuki Mekkah sebagai agresor yang berbangga diri, atau raja yang meraih kejayaan, atau penakluk yang menyombongkan diri. Namun beliau masuk dengan kepala tertunduk, penuh ketenangan dan penghayatan akan kemenangan yang terjadi. Muhammad SAW pergi menuju Ka'bah, lalu bertawaf sebanyak 7 kali dengan mengendarai kendaraannya, dan di tangannya terdapat tongkat kayu yang bengkok kepalanya. Usai bertawaf, beliau memanggil Utsman bin Talha, lalu membuka pintu Ka'bah. Nabi SAW berdiri sejenak di depan pintu Ka'bah, sementara orang-orang berdatangan memenuhi masjid. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan orang ramai. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dia telah menepati janjinya, menolong hambanya, memberi kemenangan bagi tentaranya, dan mengalahkan kumpulan musuh dengan sendirinya. Ketahuilah bahwa semua kemuliaan, tahta, dan harta adalah di bawah kedua kakiku ini, kecuali yang menjaga Ka'bah dan memberi minum jemaah haji. Kemudian beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah dari kalian dan pengagungan terhadap nenek moyang, manusia dari Adam dan Adam dari tanah." Kemudian beliau membacakan ayat yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Beliau lalu melanjutkan, "Wahai kaum Quraisy, menurut kalian apa yang akan kulakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab, "Kebaikan sebagai saudara yang mulia dan anak dari saudara yang mulia." Beliau bersabda, "Aku sampaikan kepada kalian sebagaimana yang dikatakan saudaraku Yusuf. Pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Semoga Allah mengampuni kalian, sebab Dia Maha Penyayang. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah bebas."